Hai Dekker, salam cerdas untuk dek yang berkualitas. Selamat pagi para siswa, ketemu lagi kita dalam pembelajaran administrasi umum. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang analisis jabatan. Siswa tentunya sudah menonton dan sudah mempelajarinya dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang jabatan. Nah, barangkali masalah jabatan tidak asing lagi bagi kita semua, karena banyak orang yang selalu memperebutkan jabatan, mencari jabatan, dan segala macamnya. Sekarang, apa itu jabatan? Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari nantinya tentang apa itu jabatan, apa itu tugasnya, bagaimana uraian pekerjaannya di suatu perkantoran. Jabatan secara umum bisa kita artikan seseorang yang memiliki kedudukan di suatu instansi atau di tempat dia bekerja. Ya, saya ulangi, jabatan adalah seseorang yang memiliki kedudukan di suatu tempat dia bekerja. Sekarang kita lihat jenis-jenis jabatan. Yang pertama, ada nama jabatan itu namanya kepala kantor, ya. Ada juga namanya pimpinan kantor, ada juga direktur. Siapakah mereka itu? Nah, yang namanya kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur itu adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap kantornya itu sendiri atau terhadap perusahaannya. Dialah orang yang mengatur pembagian tugas di suatu kantor. Dia pula lah yang menentukan mekanisme kerja di kantor. Dia pula lah yang menentukan perlengkapan apa yang dibutuhkan di suatu kantor itu sendiri. Yang kedua, kita sebut dengan manajerial. Nah, manajerial ini adalah orang-orang yang memimpin dalam melaksanakan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. JRTRI menyatakan fungsi-fungsi manajemen itu adanya planning, adanya organizing, adanya actuating, adanya controlling. Nah, biasanya jabatan manajerial ini dibantu oleh para staf, ya, atau kita sebut dengan pembantu. Yang ketiga, ada namanya staf atau pembantu ahli. Nah, staf ini atau pembantu ahli ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, ya, orang-orang yang pintar di bidangnya, orang-orang yang memiliki skill di bidangnya, seperti dia ahli di bidang keuangan, ahli di bidang pemasaran, ahli di bidang sumber daya manusia, ahli di bidang teknik, dan ahli di bidang-bidang lainnya. Yang keempat, kepala personalia atau HRD, Human Resource Department. Nah, kepala personalia ini adalah orang yang bekerja di bagian khusus kepegawaian atau di bidang personalia. Tugasnya biasanya menentukan hak pegawai, kemudian tugasnya mengatur tentang pembagian kerja. Yang kelima, kepala tata usaha atau bagian administrasi. Kepala tata usaha ini kita sebut juga dengan kepala kantor, ya. Dialah yang menentukan kebijaksanaan atau garis-garis kebijaksanaan di suatu kantor. Dan kepala administrasi ini pula lah yang melakukan pelayanan ke seluruh unit-unit yang ada di suatu perkantor. Para siswa, sekarang kita lihat tugas-tugas dari kepala tata usaha. Yang pertama, memilah pos surat, paket atau pesanan. Yang kedua, menjawab dan menerima telepon, pengetikan, membuat dokumen, mengolah surat masuk ataupun surat keluar, baik offline ataupun secara online. Yang ketiga, memesan persediaan alat tulis kantor atau ATK namanya. Yang keempat, menyapa dan melayani tamu atau klien. Yang kelima, membuat agenda kegiatan kantor. Yang keenam, filing dan finding. Filing itu menyimpan dokumen atau menyimpan arsip. Finding itu adalah menemukan dokumen atau menemukan arsip. Sedangkan yang ketujuh adalah mengelola buku harian atau buku kas kecil.
Berikutnya kita akan bahas tentang uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan itu adalah jabaran atau catatan secara sistematis tentang tugas-tugas yang diberikan kepada si pemangku jabatan. Hal-hal apa saja yang perlu dicantumkan dalam uraian suatu jabatan? Yang pertama, biasanya kita cantumkan identitas jabatan. Identitas jabatan itu berisi ikhtisar jabatan yang berisi penjelasan singkat tentang jabatan serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Yang kedua, spesifikasi atau persyaratan pekerjaan atau jabatan. Spesifikasi ini adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang memangku jabatan. Yang pertama itu persyaratan pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja. Yang kedua, persyaratan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, persyaratan fisik dan mentalnya. Sedangkan yang keempat, persyaratan umur dan jenis kelamin. Adapun kegunaan daripada uraian jabatan itu, yang pertama adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dari jabatan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menentukan standarisasi daripada hasil kerja. Yang ketiga, sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan daripada karyawan baru. Yang keempat, sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan latihan bagi pegawai. Yang kelima, sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. Yang keenam, untuk merencanakan perubahan-perubahan dalam sebuah organisasi. Sedangkan yang ketujuh sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja dari para karyawan. Demikianlah pokok pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan siswa dapat menontonnya dengan berulang kali dan pahami dengan baik. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, mohon ditanyakan melalui Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bye. Thank you for your attention. See you at the next video. Bye.